Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menonton sebuah film tetapi tanpa suara? Hanya ekspresi wajah, teks di layar, dan musik pengiring piano di bioskop. Itulah dunia sinema sebelum tahun 1927 sampai akhirnya sebuah revolusi mengubah segalanya. Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan besar itu, mulai dari lahirnya film bersuara, berkembangnya neorealisme Italia, hingga kejayaan realisme klasik Hollywood. Jadi, mari kita mundur sejenak ke awal abad ke-20. Film suara, atau yang disebut dengan talkies, adalah film dengan audio yang tersinkronisasi. Karena film pada zaman dahulu itu bisu, hingga penonton harus membaca teks yang ada di dalam layar. Sementara musik dimainkan di dalam ruang pertunjukan secara live action. Percobaan film suara sebenarnya sudah ada sejak tahun 1900-an di Paris. Namun, teknologi pada saat itu masih belum sempurna karena sinkronisasi suara dan gambar sangat sulit. Ditambah kualitas rekaman yang dihasilkan pun buruk. Titik baliknya itu datang pada tahun 1927 ketika The Jazz Singer dirilis. Film ini menggunakan sistem Vitaphone dan untuk pertama kalinya penonton mendengar dialog langsung dari layar. Bagaimana reaksi penonton? Ya tentu saja heboh dong pada saat itu. Ada yang terkesima, ada yang tidak percaya, bahkan ada yang sampai berdiri memberi tepuk tangan panjang. Sejak saat itulah Hollywood mulai bergerak cepat. Dalam hitungan tahun, hampir semua studio beralih ke film suara. Awal tahun 1930-an, film suara resmi menjadi standar industri film. Namun, transisi ini tidak mudah. Banyak aktor film bisu yang kehilangan karir karena suara yang mereka miliki dirasa tidak cocok. Beberapa sutradara juga kesulitan karena kamera harus diletakkan di kotak kedap suara agar suara mikrofon tidak menangkap kebisingan. Tetapi seperti roda sejarah, film suara terus menerus berkembang. Ia membuka jalan baru untuk sinema yang lebih hidup dan mendunia. Setelah Perang Dunia Kedua, Eropa yang pada saat itu porak-poranda, kehancuran terlihat di jalanan dan juga di dalam hati masyarakat. Kondisi ini melahirkan sebuah gerakan film yang disebut dengan neorealisme Italia. Neorealisme sendiri berfokus pada kehidupan rakyat biasa. Film dibuat di lokasi nyata, bukan studio. Aktor yang digunakan pun seringkali orang biasa, bukan bintang besar. Kamera mengikuti kehidupan sehari-hari, seolah kita sedang menyaksikan dokumenter. Kisah yang diangkat pun sederhana. Seorang ayah mencari sepeda yang hilang, anak kecil yang berjuang untuk makan, atau keluarga miskin yang mencoba bertahan hidup. Yang membuatnya berbeda adalah kejujuran, tidak ada glamor, tidak ada efek berlebihan, hanya realitas, apa adanya. Film seperti Roma, Kota Terbuka karya Rossellini, atau Bicycle Thieves karya De Sica, membuka mata dunia tentang wajah kemiskinan dan perjuangan. Pengaruhnya meluas. Prancis dengan Nouvelle Vague
Brasil dengan Cinema Novo, hingga India melalui karya Satyajit Ray, walau akhirnya meredup pada awal 1950-an. Neorealisme tetap dikenang sebagai zaman keemasan sinema Italia. Warisan terbesarnya adalah keyakinan bahwa film bisa menjadi cermin kehidupan nyata. Sementara di Italia, sinema memilih realitas keras, di Amerika, Hollywood justru mengembangkan sesuatu yang berbeda. Sebuah gaya yang kita kenal sebagai realisme klasik Hollywood. Gaya ini lahir sejak era film bisu sebenarnya. Sekitar 1910-an dan mencapai puncaknya di zaman keemasan Hollywood, yaitu pada tahun 1927 hingga 1960-an. Studio-studio besar seperti MGM, Paramount, dan Warner Bros. Menguasai industri. Sistem bintang pun lahir dan film diproduksi dalam skala masif. Ciri khas Hollywood klasik sendiri adalah narasi yang teratur, yaitu cerita bergerak maju atau linear. Tokoh memiliki tujuan jelas, konflik, lalu penyelesaian di akhir. Secara visual, Hollywood menciptakan ilusi realitas yang mulus. Aturan 180 derajat menjaga konsistensi arah pandang. Pencahayaan 3 titik membuat aktor selalu terlihat ideal. Dan penyutingan kontinuitas membuat penonton tenggelam dalam cerita. Tanpa sadar mereka sedang menonton sebuah film. Dari epik romantis Gone with the Wind, musikal penuh warna The Wizard of Oz, hingga mahakarya Citizen Kane, semuanya menunjukkan kekuatan gaya klasik Hollywood. Realisme klasik ini membangun standar sinema global, bahkan hingga sekarang banyak film modern masih mengikuti pola naratif yang sama. Sejarah film adalah sejarah manusia dalam bercerita. Dari film suara yang merevolusi hiburan, neorealisme Italia yang memotret kehidupan nyata, hingga realisme klasik Hollywood yang membentuk standar dunia. Setiap gerakan, setiap film menjadi saksi bahwa sinema bukan sekedar tontonan. Ia adalah cermin peradaban, jejak budaya, dan potret kehidupan manusia di setiap zamannya. Film adalah sejarah yang hidup, dan layar lebar adalah pintu menuju dunia tanpa batas.